أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, mendengarkan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat kita dalam mengingat Allah Azza wa Jalla di setiap langkah dan tindak tanduk kita dalam ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, di pembahasan yang lalu kita sudah masuk ke suatu bab yang cukup luas pembahasannya, yaitu bab tentang hari kiamat, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang terjadi saat sakaratul maut, begitu juga hal-hal yang terjadi di dalam alam kubur. Di pembahasan hari kiamat ini datang hari kiamat itu sendiri, dan insya Allah tabaraka wa ta'ala di pertemuan kali ini kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu dengan judul potret perhitungan amal, dengan judul potret perhitungan amal. Baik, insya Allah tabaraka wa ta'ala kita meminta kesediaannya kepada Ibu Ibu Endang mungkin untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Apakah bisa Ibu Endang? Insya Allah, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Silakan dibaca poin yang ketiga. Bismillah. 3. Potret perhitungan amal. Allah SWT berfirman, yang artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Allah Ta'ala juga berfirman, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Rabb-mu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fussilat ayat 19-23. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau tertawa. Beliau bertanya, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya telah mengetahui, lebih mengetahui. Beliau bersabda, aku menertawakan perdebatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hamba itu berkata, ya Rabb, tidakkah engkau melindungiku dari kezaliman? Allah berfirman, ya. Kemudian hamba itu berkata, aku tidak memperkenankan atas diriku kecuali satu saksi saja dariku. Allah berfirman, cukuplah dirimu sendiri menjadi saksi atasmu pada hari ini,
dan juga para malaikat juru tulis yang mulia. Beliau SAW melanjutkan, kemudian mulut hamba tadi dikunci dan dikatakan kepada anggota tubuhnya, berbicaralah. Maka anggota tubuhnya pun menceritakan amal-amalnya. Beliau melanjutkan, anggota tubuhnya dibiarkan bercerita tentang dirinya. Hamba itu berkata kepada anggota tubuhnya, celaka kalian, apakah tentang kalian aku berdebat? Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa dihisap, maka ia akan disiksa. Aku bertanya, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Quran Surat Al-Insyikok ayat 7. Beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah hari penampakan amal perbuatan. Dan tak seorang pun yang dihisap pada hari kiamat kecuali ia akan binasa. Diceritakan dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki hamba tidak akan berpindah dari tempatnya pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan dibelanjakan untuk apa, dan tentang tubuhnya untuk apa ia dimanfaatkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh segala hak akan dipenuhi pada hari kiamat, sehingga kambing bertanduk pun akan didatangkan untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk atas kesewenang-wenangannya di dunia. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaiki. Poin pembahasan yang ketiga adalah tentang potret perhitungan amal. Di dalam poin ini, al-muallif ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya apapun yang menjadi amalan kita di dunia itu akan ada hisabnya. Itu akan ada perhitungannya, akan ada persidangannya di hadapan Allah Azza wa Jal, dan setiap dari kita pasti akan melalui fase tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi semua orang yang berada di persidangan Allah Azza wa Jalla, ya, yang akan ditampakkan kepadanya semua apapun yang dia amalkan, yang baik maupun yang buruk, ya. Allah Azza wa Jalla tegaskan mulut kita nanti akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, setelah mulut mereka ditutup, maka akan berkata kepada kami tangan mereka. Dari tangan ini, dimasukkan dalam Allah Azza wa Jalla, Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Yasin ayat 65, bahwasanya tangan kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Azza wa Jal atas apa yang telah kita perbuat. Apa yang kita perbuat, ya, dengan tangan nih, ya, dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal dan tidak akan pernah diam, tidak akan pernah, ya, dia menyembunyikan kesalahan kita, ya, sedikit pun. Semua akan dia ceritakan, semua akan dia tumpahkan kelak nanti di persidangan Allah Azza wa Jalla. Sesayang apapun kita dengan anggota tubuh kita, mereka tetap akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena ketaatan mereka adalah kepada Rabb mereka, bukan kepada kita. Begitu ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Apa nih yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, amalan-amalan kita di dunia ini, semua itu disaksikan oleh kaki kita, dan kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam ayat yang singkat ini setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwasanya tidak ada settingan nanti kelak di hari akhir. Tidak ada settingan kelak nanti di pengadilannya Allah Azza wa Jalla. Apa adanya. Gitu ya. Kemaksiatan yang kita lakukan, kemaksiatan pula yang akan dilaporkan. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan pula yang akan dilaporkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini, ya, telah kita ketahui sebelum waktunya tiba.
persidangan itu sudah kita ketahui ya sebelum persidangan itu tiba. Sebagaimana murid-murid di sekolahan yang mereka sudah tahu di tanggal sekian mereka akan diuji. Maka barang siapa yang mempersiapkan ujian itu dengan baik, maka dia akan lulus dengan lulusan yang terbaik pada saat ujian. Tapi ketika dia tidak mempersiapkan, maka hanyalah penyesalan yang akan dia dapatkan. Begitu juga dengan kita. Saat kita mengetahui bahwasanya kita akan disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla, persiapkanlah persidangan itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa mengingkari apapun yang nanti akan disaksikan oleh anggota tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa mangkir dari pengadilannya Allah. Kita tidak bisa pergi, kita tidak bisa kabur, kita tidak bisa ya semuanya. Kayak bahkan kita tidak bisa bersilat lidah. Ya, lisan kita ditutup, mulut kita ditutup, kita tidak bisa ya mengucapkan apa-apa. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya kejadian itu akan tiba. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya, dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini lebih detail lagi Allah menyebutkan. Allah menyebutkan di sini apa? Ya maaf, di sini ya pendengaran. Jadi telinga itu akan memberikan kesaksian. Penglihatan, mata kita akan memberikan kesaksian. Kulit kita pun akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Jadi ya ini sebenarnya kita tidak ada satupun waktu di mana kita bisa bermaksiat kepada Allah. Ya, tidak ada satupun tempat yang di mana kita aman bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Aman di dalam melakukan pelanggaran syariatnya Allah. Tidak ada satupun tempat, tidak ada satu waktu pun yang kita bisa bebas. Kenapa? Karena semua penuh dengan pengawasan. Semua siap bersaksi. Ya, tanah yang kita injak pun dia akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan di atasnya. Dan badan kita pun ya, bahkan yang terdekat dari kita, mata kita, telinga kita, kulit kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka berkata kepada kulit mereka. Ya, orang-orang itu ya masuk ke neraka yang mereka disidang sebelumnya atas persaksian kulit mereka sendiri. Mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Kenapa kalian malah memojokkan kami, menyalahkan kami, memberikan kesaksian kepada kami? Memang itu benar kami lakukan, tapi setidaknya ya maksudnya disembunyikan, dikurang-kurangi, ditutup-tutupi gitu ya." Makanya dia protes di sini ya kepada kulitnya sendiri, jamaah. Kita ulangi, kulitnya sendiri, dia protes kepada kulitnya sendiri ya. Dia marah kepada kulitnya, kenapa kalian melaporkan kesalahan-kesalahanku ketika di persidangan. Baik, padahal ketika di dunia ya, Masya Allah, ya, kulit kita ini sangat kita jaga. Kulit kita ini sangat kita rawat gitu ya. Kita berikan pelembab yang terbaik, kita berikan hand body yang terbaik begitu ya. Kalau muka maka kita berikan perawatan yang terbaik, yang termahal kita berikan begitu ya. Agar kulit ini terjaga, agar kulit ini terawat ya. Tapi sesayang apapun kita dengan kulit kita lah yang akan mengadukan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, kulit mereka pun menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Maksudnya apa? Allah yang telah menjadikan kami dapat bersuara. Allah yang menjadikan kami dapat ya, mengadu, kami dapat berbicara begitu. Ya, kan Allah yang perintahkan kami. Allah yang perintahkan kami untuk mengadukan apa saja yang kami lihat, yang kami saksikan ketika kamu hidup. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini ya, kulitnya malah mendakwahkan orangnya. Kulitnya malah mendakwahkan orangnya ya. Dia katakan, ingat wahai manusia, Allah lah yang menciptakan dirimu, jangan sombong ya. Jangan pernah engkau mengira bahwasanya dirimu akan ya selamat dari hisab ya. Jangan kau memiliki niat untuk menyeting pengadilannya Allah, tidak akan mampu. Semua
ya, sebagaimana diciptakan oleh Allah, engkau pun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau tidak akan ada kecuali Allah kehendaki keberadaanmu. Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi sebagaimana Allah yang menciptakan kalian, Allah juga, hanya kepada Allah juga lah ya, semata kalian akan dikembalikan. Jadi disinilah bagaimana kulit ya mendakwahkan pemiliknya. Tapi tentu ini kejadian sudah terjadi di hari yang tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Begitu ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Perkataan kulit seperti ini, dakwahnya ya, ini hanyalah menambah menambah apa namanya, siksaan si pemilik kulit itu sendiri ya. Bukan menjadikan ya dia akhirnya bisa beramal, mempunyai kesempatan beramal. Enggak, ya kesempatan beramalnya hanya sekarang. Kita ini sekarang saja. Sekarang detik ini kita memiliki kesempatan untuk beramal. Nanti kita tidak tahu masih hidup atau tidak gitu ya. Kalau kita sudah mati sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Beramal sekarang. Berbuat baik sekarang, menyebarkan kebaikan sekarang, mengucapkan kebaikan sekarang, ya. Meniatkan kebaikan dari sekarang. Nanti tidak ada yang menjamin bisa gitu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh kulit ini menambah ya kesedihan, menambah penyesalan ya yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka pun ya kulit mereka sendiri saja menyalahkan mereka begitu ya. Kemudian dikatakan, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu, bahkan ya kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Ya, kita tidak bisa bersembunyi. Tidak mungkin ada orang yang kemudian dia mau bermaksiat kepada Allah, tapi dia lepas dulu kulitnya. Ya, dia copot dulu matanya, dia copot dulu kupingnya, begitu ya. Dia taruh di suatu tempat, kemudian dia pergi dan dia bermaksiat, lalu dia kembali ke tempat itu lagi, dia pasang lagi kulitnya, dia pasang matanya, dia pasang telinganya. Tidak ada yang seperti itu. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, ya kulit-kulitnya akan menyertainya. Matanya akan menyertainya, telinganya akan menyertainya, kakinya akan menyaksikan, tangannya akan menyaksikan, dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ya, jadi walaupun tidak ada orang yang melihat, gitu ya, kita melakukan suatu pelanggaran syariat, teman sekalian, ketahuilah anggota tubuh kita melihat, jadi akan bersaksi, gitu ya. Allah Azza wa Jalla melihat, ya. Jadi tidak bisa kita mengelak, ya benar-benar. Makanya nanti akan ada pembahasan ketika barang siapa yang dia dihisap, maka dia akan disiksa. Maksudnya apa? Benar-benar terpojokkan. Ya, seseorang itu benar-benar, wah sudah tidak ada lagi kesempatan untuk selamat. Gitu ya. Semua orang yang di persidangan Allah Azza wa Jalla pasti mengira dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena diserang dari berbagai sisi. Dia tidak bisa membela. Ya, pembelaan dari mana? Orang dia sendiri mengakui bahwasanya dia melakukan pelanggaran, begitu ya. Ya, jangankan orang lain, dirinya saja dia mengakui. Jadi dia tidak ada pembelaan sama sekali. Dan disitulah titik kerendahan seorang manusia. Disitulah titik penghinaan ya kepada seorang manusia. Disitulah titik yang menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu tidak punya daya apa-apa. Ya, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, seterhormat apapun kita di mata manusia, tapi di hari itu kita adalah makhluk yang lemah selemah-lemahnya, makhluk yang paling lemah. Ya, tubuh kita pun menyalahkan kita. Kemudian dikatakan ya kemudian kata Allah Azza wa Jalla, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Rabbmu. Maksudnya prasangka bahwasanya Allah tidak melihat. Ya. Kita kalau sudah berada di tempat yang jauh, tidak ada manusia yang melihat, seakan Allah pun tidak melihat gitu. Walaupun itu tidak terucap dalam lisan kita, tapi setidaknya dalam tingkah laku kita, kita ya, menyatakan hal itu gitu. Tidak ada takut-takutnya dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada takut-takutnya dalam melakukan kemungkaran yang itu akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Ya, itu terlalu berani pada Allah Azza wa Jalla di saat orang-orang yang kita kenal tidak melihat kita. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dengan prasangka itu, ya, prasangka itu telah menjadikan kita menjadi orang yang nyaman, merasa aman dari kemaksiatan, ya, merasa aman dari murka Allah, sehingga kita pun menjadi rugi. Kenapa rugi? Karena kita sudah ingat akan kesalahan kita sadar akan kesalahan kita di detik itu nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab, ketika kita dihisab di hadapan Allah,
tapi kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengulang. Kita tidak lagi punya waktu, bahkan 1 detik pun kita tidak bisa beramal. Jadi yang ada hanyalah penyesalan dan kerugian. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada para sahabatnya ketika ditanya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orangnya yang bangkrut? Ya, kan di sini disebutkan merugi ya. Dalam hadis Nabi juga sebutkan siapa itu orang yang merugi. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang yang merugi di antara kami itu orang yang nggak punya dirham, dia nggak punya perabotan rumah, dia nggak punya harta benda, nggak punya. Itu ya kata sebagian sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muflisu fina ya ya'ti bisolatin wasyamin wa zakah. Orang yang bangkrut di antara kita ya adalah orang yang nanti kelak datang di hari kiamat padang mahsyar. Dia datang membawa puasa salatnya, dia datang membawa puasa zakatnya, dia datang kepada Allah membawa puasa, membawa pahala puasanya, amalan-amalan baik yang menumpuk, menggunung, ya amalan-amalan kebaikan yang luar biasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadafa hadza ya wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akala malah hadza. Tapi di waktu yang bersamaan dia juga datang dengan membawa dosa. Apa dosa-dosanya? Dosa-dosa yang berkaitan dengan makhluk yang lain. Dosa yang berkaitan dengan manusia yang lain. Apa saja dosa-dosa itu? Kata Nabi SAW, ternyata dia juga membawa dosa bahwasanya dia telah ya menghina orang lain, gitu ya, merendahkan orang lain. Dia telah menuduh orang lain dengan tuduhan yang dusta. Dia memakan harta orang lain, gitu ya. Ini kezaliman, semua disebutkan adalah kezaliman. Kemudian dia menumpahkan darah orang lain. Kemudian dia memukul orang lain. Ini semua kezaliman. Kezaliman lisan kita kepada saudara muslim kita. Kezaliman tangan kita kepada saudara muslim kita. Itu semua kata Nabi SAW disebutkan oleh Nabi SAW saat itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Baik, tumpukan pahala yang tadi sudah dia dapatkan dan dia bawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah ambil dan Allah bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia. Kata itu jamaah, pegang lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita menjadi orang yang merugi. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, amalan kebaikan kita yang telah kita kumpulkan hanya karena kita tidak pandai untuk menjaga lisan kita. Kita gibah, kita namimah, kita menjelekan, kita menghina dan lain sebagainya. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan itu Allah ambil dan Allah bagikan kepada mereka. Tidak cukup sampai di situ kata Nabi SAW. Fa idza faniyat ya walam yuqdama alaihi ukhidat min khatayahum tsumma turihat alaihim wa turha finnar. Kata Nabi SAW, kalau seandainya masih banyak orang yang menuntut kezaliman kepadanya, belum selesai itu, ya, belum setimpal, ya kebaikan dia sudah dibagikan dan sudah habis kebaikan, sedangkan orang yang menuntut kezaliman kepada si zalim ini masih banyak begitu ya. Kata Nabi SAW, maka kesalahan-kesalahan orang-orang yang dia zalimi itu akan dikumpulkan oleh Allah dan Allah akan timpakan kepada si zalim ini. Lalu kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Ya jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bagaimana konteks Nabi SAW menjelaskan hadis ini, kita akan lihat bagaimana ya agungnya agama Islam dalam menjaga setiap muslim, dalam mewanti-wanti setiap muslim jangan sampai melakukan kezaliman. Kezaliman apapun itu, ya. Dan kezaliman yang tertinggi adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyekutukan Allah itu ya a'dhamul zulm. Itu kezaliman yang paling tinggi. Kemudian kezaliman berikutnya di bawahnya adalah semua pelanggaran syariat yang Allah Azza wa Jalla murkai. Baik itu yang berhubungan dengan mendolimi diri kita sendiri, mendolimi pasangan, mendolimi anak, mendolimi orang tua, mendolimi tetangga, mendolimi orang lain, teman, ya, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Tidak boleh saling mendolimi karena zalim itu adalah suatu perbuatan yang pasti akan merugikan pelakunya. Begitu.
Baik, kemudian dijelaskan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kami pernah berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi tertawa. Beliau bertanya kepada kami, apakah kalian tahu apa yang menyebabkan aku tertawa? Jadi tiba-tiba Nabi ini ya sedang bersama para sahabat, kemudian Nabi tiba-tiba terdiam, lalu kemudian Nabi tertawa. Lalu kemudian para sahabat ya terheran-heran dengan kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan Nabi bertanya kepada mereka, tahu tidak kalian kenapa aku barusan tertawa? Kata para sahabat, kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menertawakan perdebatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi ada dialog, ada komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, dan komunikasi ini membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, begitu seorang manusia itu sampai seperti itunya begitu ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan dialog itu, hamba itu berkata, wahai Rabbku, tidakkah engkau melindungiku dari kezaliman? Ya, dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, tidakkah engkau melindungiku dari kezaliman? Ya, bukankah engkau telah mengatakan, ini haram tu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan antara kalian itu haram untuk saling menzalimi satu sama lain. Kata Allah Azza wa Jalla ketika ditanya seperti itu, ya, iya, ya, kata Allah Azza wa Jalla, iya. Tentu aku akan melindungimu dari kezaliman gitu ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman apapun bentuknya. Kemudian hamba itu berkata, aku tidak memperkenankan atas diriku kecuali satu saksi saja dariku. Apa maknanya ini? Ini terjadi ketika di hari hisab, di hari persidangan. Ketika amalan akan ditimbang, ketika amalan akan dinampakkan, ketika amalan akan dilaporkan, ya semuanya akan dibuka. Data-data, berkas-berkas semua akan dimunculkan. Maka hari itu Allah Azza wa Jalla akan datangkan saksi-saksi, ya, di mana mereka bersaksi bahwasanya orang ini telah melakukan ini. Jadi bukan hanya sekedar ya tuduhan sepihak, enggak, tapi benar-benar dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya memang benar dia melakukan dan diberikan kesaksian dari orang lain. Maka orang ini dia minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan pertama kali apa? Meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, bukankah engkau akan melindungiku dari kezaliman? Allah, iya. Terus dia langsung berkata, kalau begitu aku ingin tidak ada orang yang bersaksi kepadaku kecuali diriku sendiri. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tidak ada satupun orang yang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersaksi atas kesalahan-kesalahannya kecuali dirinya sendiri. Dia pikir dia akan selamat dengan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Tabaraka wa taala, cukuplah dirimu sendiri menjadi saksi atasmu pada hari ini dan juga para malaikat juru tulis yang mulia. Apa maksudnya? Kata Allah Tabaraka wa taala, baik ya. Aku kabulkan apa yang kau inginkan. Tidak ada orang lain yang bersaksi. Dirimu sendiri yang akan bersaksi atas dirimu sendiri. Dan itu akan dipersaksikan oleh siapa? Itu akan divalidasi oleh para malaikat ya, yang telah menulis buku catatan amalanmu ketika kamu di dunia. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Kemudian mulut hamba yang tadi dikunci. Mulutnya ditutup, dikunci. Tidak bisa ngomong lagi. Dan dikatakanlah kepada anggota tubuhnya, berbicaralah kalian. Ya, maka anggota tubuhnya pun menceritakan amalan-amalannya. Matanya bercerita, telinganya bercerita, ya. Kemudian tangannya bercerita, kakinya bercerita, kulitnya bercerita. Semua anggota tubuhnya bercerita. Memberikan kesaksian tadi. Lalu kemudian, ya, hamba itu, ya, setelah dijelaskan, ya, Nabi SAW, anggota tubuhnya pun dibiarkan bercerita tentang dirinya. Lalu kemudian ini ada sebuah riwayat yang tidak dijelaskan di sini ya, sampai kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, apa yang dikunci tadi dibuka kembali. Cuma yukhala bainahu wa bainal kalam. Ya, apa yang kemudian tadi dikunci dari lisannya, dari mulutnya, kemudian dibuka lagi. Jadi dia bisa, ya, setelah semua anggota tubuhnya memberikan kesaksian, dia dimampukan lagi untuk berbicara, begitu ya. Apa yang pertama kali diucapkan kepada anggota tubuhnya, dia berkata kepada dirinya sendiri, ya, celakalah kalian. Apakah
di sini apakah tentang kalian aku berbuat. Di sini uh, terjemahnya kurang tepat ya jemaah ya. Dalam hadis yang aslinya disebutkan fa'an kunna kuntu ujadil, fa'an kunna kuntu unadil. Maksudnya apa? Kata orang ini, bukankah ketika di dunia aku yang membela kalian? Nah, ini yang benar ya. Arti yang benar ini seperti ini. Bukankah di dunia, padahal di dunia aku yang membela kalian. Tapi kalian sekarang malah membalasku seperti ini gitu. Ya. Ketika di dunia aku yang menjaga kalian, aku rawat kalian, aku berikan ya apa namanya perlindungan yang terbaik. Nggak ada orang yang kemudian sengaja memasukkan tangannya dibakar, tangannya kemudian dia potong sendiri, ya matanya dia congkel. Nggak, pasti dia akan berikan pelayanan yang terbaik untuk tubuhnya sendiri. Ya, kayak dia ungkit itu nanti di akhirat. Dia katakan, di dunia aku memberikan yang terbaik untuk kalian. Aku bela kalian, aku jaga, aku rawat. Kok sekarang malah menyalahkan aku? Kok sekarang malah bersaksi untuk memberatkan timbanganku, timbangan kesalahanku? Nah, ini jadi ya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena itulah Nabi SAW tadi tertawa, gitu ya. Orang ini ya dia mengira bahwasanya anggota tubuhnya tidak akan bersaksi atas kesalahan dirinya. Dan ini suatu hal yang sangat salah sekali, prasangka yang sangat salah. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dihisab maka ia akan disiksa. Aku bertanya, maksudnya Aisyah, bukankah Allah telah berfirman, fa amman utiya hisabahu biyaminihi? Bukankah adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya? Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya itu adalah hari penampakan amal perbuatan dan tak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali ia akan binasa. Ya, dalam ayatnya saya jelas Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan gitu ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan yang senang. Sedangkan tadi Nabi sebutkan barang siapa yang ya dia itu dipertanyakan dalam hisab maka dia akan diazab. Nabi SAW, innama dzalikal ard wa laysa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halaka. Nah, maksud dari ayat yang dibawakan oleh Aisyah ini Al-Insyiqaq ayat 7, maksudnya adalah art penampakan saja, penampakan amalan ya. Ketika dia ditampakkan amalannya dan apa namanya, kemudian amalannya itu adalah baik ya, dia akan kembali kepada keluarganya dengan senang dan dia akan hisab dengan hisab yang ringan. Tapi maksud dari hadis yang tadi Nabi sebutkan, manuqishal hisaba udziba, itu maksudnya adalah apa? Laisa ahadun yuhasabu yaumil qiyamah illa halaka. Tidak ada orang yang ya dipersidangkan kelak di persidangan Allah di hari kiamat kecuali dia akan halakah, binasa. Apa maksudnya? Dia akan merasa sudah dia tidak akan selamat lagi, sudah tempat kembalinya di neraka. Kenapa sampai dia yakin seperti itu jamaah? Karena dia tidak ada lagi ya kesempatan untuk apa namanya berbohong, berdusta, berkelit lidah, tidak ada lagi. Ngakal-ngakali, tidak ada. Semua apa adanya. Memang seperti itu dia banyak berdosa, gitu ya. Memang seperti itu dia banyak melakukan kesalahan. Memang seperti itu dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat sehingga dia tidaklah melihat dirinya kecuali akan binasa. Ya. Baiklah, kemudian dikatakan, diceritakan dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki hamba itu tidak akan berpindah dari tempatnya pada hari kiamat. Ini maksudnya di padang mahsyar. Jadi kaki kita tuh ketika berdiri di padang mahsyar tidak akan bergeser sedikit pun hingga nanti kita ditanya akan 4 hal. Yang pertama apa? Tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Ya. Usia 17 tahun, usia 14 tahun, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, semua. Sampai sekarang 50, 60 gitu ya. Itu semua akan ditanyakan. Semua akan ditanyakan. Untuk apa kamu habiskan hidupmu? Untuk apa kamu habiskan usiamu? Ya. Waktu-waktumu hari-hari ini. Secara detail, jemaah.
detik per detik itu akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kalau seandainya kita sudah banyak lalai di awal, kita lalai pun di akhir. Jadikan setiap detik-detik hidup kita di dunia ini yang masih Allah berikan kesempatan sampai detik ini, kita jadikan itu adalah amalan-amalan kebaikan yang kita bertakarrub kepada Allah dengannya. Jadi kalau seandainya ya kita berada dalam majelis taklim, ya kita berada dalam kajian, kita membaca qala Allah dan qala Rasul, ini suatu kebaikan, suatu amalan gitu ya. Tapi setelah dari sini usahakan kita tetap konsisten dalam mengamalkan kebaikan. Misalnya dengan apa? Kita kembali ke aktivitas kita, tapi kita tetap menjaga lisan kita basah dalam berzikir kepada Allah. Kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika azan berkumandang kita segera sholat, kita segera ya bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, meminta apapun rizki, meminta pertolongan apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita ya menuntut ilmu, kita membaca, kita mentadabburi, ya kita mengamalkan ilmu kita, ya. Jadi tidak ada waktu yang tersisa kecuali itu akan terlewatkan dalam ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dia akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa. Masa muda. Ya. Masa muda dihabiskan untuk apa. Tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan dibelanjakan untuk apa. Jadi benar-benar akan dibongkar. Ya. Keuangan kita semenjak kita balik sampai nanti kita meninggal, semuanya secara terperinci, secara detail akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kita akan ditanya dapat dari mana, kemudian dikeluarkan untuk apa, ya. Dan tentang tubuhnya untuk apa ia manfaatkan, ya. Apakah untuk bermaksiat ataukah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla atau bukan, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tentang kezaliman, ya. Bahkan antara hewan pun tidak akan Allah biarkan adanya kezaliman di antara mereka. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh segala hak itu akan dipenuhi pada hari kiamat. Kalian akan memenuhi hak-hak orang lain yang kalian ambil. Gitu ya. Semua hak itu akan diberikan pada hari kiamat. Jadi kalau seandainya kita dizalimi oleh orang lain, gitu ya, kita seandainya disakiti oleh orang lain, ya, hak yang dia ambil dari kita, jamaah, itu akan kita dapatkan kembali nanti di akhirat. Ya, kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu kemudian berkecil hati, kita tidak perlu untuk ya protes sana dan sini. Ya, cukup kita senyumi. Orang yang menzalimi kita, dia yang telah mengambil hak kita. Hak itu banyak, ya. Ada hak darah, ada hak kehormatan, ya. Ada hak harta, gitu ya. Dan hak-hak yang lainnya. Kalau seandainya itu diambil secara zalim, ya, maka kita akan mendapatkan hak itu. Kita pasti akan mendapatkan hak itu. Itu sudah janji dari Nabi SAW dalam hadis ini. La tu'addunnal huquqa ila ahli. Pasti hak itu akan kembali kepada pemiliknya, ya. Tapi nanti di sana barterannya bukan lagi dengan misalnya kalau harta yang diambil misalnya, ya, harta kita dicuri, kita dizalimi dari pencurian, gitu ya. Bukan uang yang datang kepada kita, tapi kebaikan orang itu akan kembali kepada kita sesuai dengan porsi hak yang telah dia ambil dari kita. Gitu ya. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka kesalahan kita nih yang seharusnya kita memikul misalnya 100 kilo dosa misalnya. Akhirnya jadi setengahnya 50 kilo dosa terkurangi, gitu ya. Siapa yang memikul? Ini orang yang zalim kepada kita. Jadi orang yang kemudian dizalimi itu hakikatnya tidak pernah merugi, ya. Kalaupun dia tidak dapati di dunia yang menjadi haknya, dia akan dapati ya hal itu kelak di akhirat. Dia akan dapati itu semua, ya. Dan tentu ketika hari itu, ya, tidak ada lagi tukar menukar dengan barang dan benda, tetapi barteran hari itu adalah dengan pahala dan dosa, ya, pahala dan dosa. Baik, silakan dilanjut Ibu di poin yang keempat. 4.
potret timbangan amal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seseorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami tetap mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allah Ta'ala juga berfirman, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9. Ada 4 pendapat mengenai apa yang ditimbang. Pertama, amal itu sendiri. Amal perbuatan para hamba dianalogikan sebagai benda yang diletakkan di dalam timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji sawi, ia tetap akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji sawi, niscaya ia akan tetap melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya, serta disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu bacaan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Adzim. Kedua, lembaran-lembaran amal. Ini berdasarkan hadis tentang kartu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih salah seorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Kemudian diperlihatkan padanya 99 catatan. Ukuran setiap catatan ialah sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari semua ini? Apakah para pencatatku yang menjaga para malaikat menzolimimu? Ia menjawab, tidak wahai Robku. Allah bertanya, apakah engkau mempunyai alasan atau kebaikan? Ia berkata, tidak wahai Robku. Allah lalu berfirman, ya, sesungguhnya engkau mempunyai satu kebaikan pada kami. Tidak ada kezaliman kepadamu hari ini. Lalu keluarlah kepadanya sebuah kartu bertuliskan kalimat syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, datangilah timbanganmu. Ia berkata, wahai Robku, apakah nilai kartu ini jika ditimbang dengan semua catatan ini? Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak dianiaya. Kemudian catatan-catatan tersebut diletakkan pada piringan neraca dan kartu diletakkan pada piringan neraca yang lain. Maka catatan-catatan tersebut menjadi ringan dan kartu tersebut menjadi berat. Tidak ada satupun kemaksiatan yang beratnya bisa menandingi nama Allah. Ketiga, pahala amal. Nuwas bin Sam'an Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak pada hari kiamat, Al-Quran beserta mereka yang mengamalkannya di dunia akan didatangkan. Sementara surat Al-Baqarah dan Ali Imran berada di barisan terdepan. Rasulullah SAW membuat 3 perumpamaan bagi keduanya yang tidak akan aku lupakan setelahnya. Beliau bersabda, keduanya bagaikan 2 ruangan atau 2 naungan hitam yang di antara keduanya terdapat cahaya, atau keduanya bagaikan 2 kelompok burung yang melindungi pembacanya. At-Tirmizi radhiyallahu an berkata, ini mengindikasikan pahala bacaannya lah yang akan datang. Keempat, orang yang mengerjakan itu sendiri.
Dasar hukumnya diambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat orang yang besar dan gemuk di sisi Allah, yang beratnya tidak menyamai sayap nyamuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah ayat, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Surat Al-Kahfi ayat 105. Nas-nas tersebut menunjukkan bahwa orang yang beramal, amalnya dan lembaran amalnya ditimbang secara keseluruhan. Tidak ada pertentangan antara nas-nas tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Pembahasan kita berikutnya jemaah sekalian adalah tentang potret timbangan amal. Apa yang kita amalkan nih akan ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jal, dan itu tertera dalam ayat yang banyak, dalam hadis yang banyak. Di antaranya ayat 47 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kata Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat, timbangan yang tidak akan salah dalam menimbang, timbangan yang tidak akan kemudian terdapat kerusakan di dalamnya. Timbangan yang tepat, kata Allah, pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Ya, jadi kalau timbangan itu sampai ons-onsnya yang muncul. Ya. Jadi tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami tetap mendatangkan pahalanya. Ya, walaupun itu amalan kecil, sekecil apapun tetap akan diberikan pahala oleh Allah. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan akan ada penghitungan amal. Gitu ya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-A'raf ayat 8-9, wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu, pada hari akhir adalah suatu kebenaran, keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi beruntung itu bukan orang yang punya ini dan itu, tapi orang yang beruntung adalah yang amal kebaikannya itu lebih berat dibandingkan amal keburukannya. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Ketika amal kebaikan kita ringan jamaah, itu yang rugi kita, kata Allah. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ada 4 pendapat mengenai apa yang ditimbang. Ya, yang pertama, amalan itu sendiri yang akan ditimbang. Ini pendapat tentang amal perbuatan para hamba dianalogikan sebagai benda yang diletakkan di atas timbangan. Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat biji sawi, ia tetap akan melihat balasan dari kebaikan itu. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji sawi, maka dia niscaya akan tetap melihat balasan kejahatan itu pula. Ya, jadi dianalogikan, ya, bagikan benda yang diletakkan di atas timbangan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat itu akan ditimbang, gitu ya. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, diucapkan mudah tapi dia berat sekali berada di timbangan di akhirat. 2 kalimat itu disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang pertama. Yang kedua, apa sih yang ditimbang? Lembaran-lembaran amal, catatan-catatan itu. Ini berdasarkan hadis tentang kartu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memilih salah seorang dari umatku di hadapan para makhluk pada hari kiamat, kemudian disebarkan, diperlihatkan padanya 99 catatan. Ukuran setiap catatan ialah sejauh mata memandang. Panjang sekali, ya, banyak sekali catatan. 1 catatan saja itu sejauh mata memandang. Dan ada berapa? 99 catatan.
Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sesuatu dari semua ini? Maksudnya ada nggak yang dicatat di situ terus kamu ingkari? Kamu katakan ini tidak, saya tidak melakukan ini gitu ya. Apakah para pencatatku yang menjaga para malaikat menzolimimu dalam mencatat amalanmu? Maksudnya bukan kesalahan kita tapi ditulis sebagai kesalahan kita. Ia menjawab tidak, wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mempunyai alasan atau kebaikan? Ia berkata, tidak, wahai Rabbku. Dia akui kesalahan-kesalahannya. Allah lalu berfirman, ya sesungguhnya engkau mempunyai satu kebaikan pada kami, tidak ada kezaliman kepadamu hari ini. Lalu keluarlah kepadanya sebuah kartu bertuliskan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, datangilah timbanganmu. Ia berkata, wahai Rabbku, apalah nilai kartu ini jika ditimbang dengan semua catatan ini? Ada 99 catatan. Satu catatannya saja sejauh mata memandang. Kemudian mau ditimbang dengan sebuah kartu. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya. Kemudian catatan-catatan tersebut diletakkan pada piringan neraca ya di sebelah, dan kartu itu diletakkan pada piringan neraca yang lain di sebelahnya lagi ya. Maka catatan-catatan tersebut menjadi ringan ya, dan kartu tersebut menjadi berat. Jadi tauhidnya ya orang ini benar gitu ya. Tidak ada satupun kemaksiatan yang beratnya bisa menandingi nama Allah. Karena dia sudah bersaksi tentang tauhid, dia seorang muwahhid, itu seorang beriman ya. Sekian banyak kesalahan itu tidak berlaku dan kemudian diampuni. Kenapa? Karena tauhidnya lebih berat dibandingkan kemaksiatan yang dia lakukan. Baik. Jadi yang pertama amalannya itu sendiri yang akan ditimbang. Kemudian yang kedua lembaran-lembaran amal. Yang ketiga pahala amal. Nuwas bin Sam'an al-Kilabi berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi taqdumu suratul Baqarah wa alu Imran wa daraba lahum ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amthal ma nasituhunna ba'du qala ka'annahunna qumamatan aw dhallatan sawdawan bainahuma syarqun aw ka'annahuma khizqan min tairin sawaf tuhajjani an sahibihima. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran beserta mereka yang mengamalkannya di dunia akan didatangkan. Sementara surat Al-Baqarah dan Ali Imran berada di barisan terdepan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 3 perumpamaan bagi keduanya yang tidak akan aku lupakan setelahnya. Beliau bersabda, keduanya bagaikan 2 naungan, maksudnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Atau duanya itu bagaikan 2 naungan hitam yang di tengahnya di antara keduanya terdapat cahaya, atau keduanya bagaikan 2 kelompok burung yang melindungi pembacanya. Tirmidzi rahimahullah berkata, ini mengindikasikan pahala bacaannya yang akan datang. Jadi yang ditimbang itu adalah pahalanya. Kalau itu berarti dosanya pahalanya. Yang pertama amalannya, kemudian lembaran-lembaran catatannya, kemudian pahalanya dari amalannya. Dan yang keempat adalah orang yang mengerjakan itu sendiri. Dasar hukumnya diambil dari hadis Nabi SAW dijelaskan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat orang yang besar, gemuk di sisi Allah, yang beratnya tidak menyamai ya sayap nyamuk. Jadi ditimbang dengan sayap nyamuk pun lebih berat sayap nyamuk begitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah ayat ini, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nas-nas tersebut menunjukkan bahwa orang yang beramal, amalnya dan lembaran amalnya ditimbang secara keseluruhan. Ya. Orang yang beramal, amalannya, lembaran-lembaran amalnya, pahala-pahalanya semua ditimbang secara keseluruhan. Tidak ada pertentangan antara nas-nas tersebut. Wallahu a'lam. Jadi ini dalil-dalilnya saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, yang menegaskan bahwasanya semua akan ditimbang. Baik amalan itu sendiri, ataupun pahalanya, ataupun kemudian orangnya, ataupun lembaran-lembaran catatannya, semua akan ditimbang. Dan itu adalah satu lagi ya, kita ingatkan fase yang pasti akan kita lalui setiap dari kita akan ditimbang ya, kitanya ditimbang, amalan kita ditimbang, pahala kita, dosa kita ditimbang, lembaran-lembaran catatan amalan-amalan kita di dunia ini, sehingga kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika terbesit dalam hati kita ingin bermaksiat kepada Allah, maka sadarlah dan kuatkan bahwasanya kita itu akan dihisab di hadapan Allah.
Kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, dan semua akan ada timbangannya. Maka perjalanan kita di dunia ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan perjalanan kita nanti di akhirat, jemaah. Perjalanan di dunia ini adalah perjalanan yang singkat, perjalanan yang ya sekian tahun saja, tapi nanti di akhirat semua akan dibuka, semua akan dibongkar, semua akan disidangkan. Jadi waktu yang akan sangat lama sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla berapa lama kita akan berada di hari akhir, gitu ya. Berapa lama kita akan berada di padang mahsyar maksudnya, ya. Berapa lama ya kita dihisap oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tahu, ya. Karena semuanya akan dibongkar, benar-benar semuanya dibongkar. Buku catatan saja tadi ya, sejauh mata memandang, itu satu bukunya ada 99, ya. Allah Ta'ala alam, ini mungkin yang dapat kita sampaikan dan kita kaji dalam pembahasan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu potret sirat. Dan bagaimana sirat itu insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, Zakirul khair wa barakallahu fiki kepada Ibu Endang yang sudah berbagi dalam bacakan mimpi, dan juga kepada Al Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu khair wa barakallahu fiki wa assalamualaikum ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ini diamalkan, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik. Amin. Tapi Ustaz, apakah dibuka sesi untuk tanya jawab, Ustaz? Mungkin satu ya, satu pertanyaan. Satu saja, Ustaz. Nah, baik. Ada Baik. jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada dua pertanyaan nih, satu orang tapi dua pertanyaannya gimana? Tidak apa-apa. Silakan. Pertama gini Ustadz, di poin kedua ada dengan hadisnya di toko ini, artinya di sini disebutkan kalimat tauhid itu adalah persaksian terhadap syahadat ya Ustadz, syahadatain. Nah. Artinya di sini dipahamin bukan hanya sekedar seseorang mengucapkan syahadat, tetapi di sini bisa kita rujuk kepada surat Al-An'am ayat 82 ya Ustadz. Artinya sesuatu yang tidak dicampur dengan kezoliman, syahadat itu Ustadz. Bisakah membacanya dapat keamanan itu? Artinya dia tidak berdiri sendiri dengan syahadat saja gitu loh Ustadz. Supaya hati kita jadi utuh, memahamin bahwa orang sudah mengucapkan syahadat berarti sudah aman gitu loh Ustadz. Padahal ada ayat lain yang menguatkan kita bahwa syahadat itu sesuatu yang tidak dicampurkan dengan kezoliman. Ayat ujungnya itu mengatakan baru dia mendapatkan keamanan di sisi Allah. Itu yang mau saya sampaikan pertama. Demikian kan Ustadz? Nah, jadi hadis bitokoh yang dibahasakan oleh Nabi SAW tadi itu, dia bukan hanya sekedar pengucapan persaksian begitu saja, tetapi juga dengan adanya amalan gitu ya. Pengamalan persaksian yang disertai dengan amalan. Amalannya ini apa? Amalan menjauhi kesyirikan, amalan menjauhi kekufuran, gitu ya, menjaga dirinya dari berbagai macam kenifakan, kesyirikan, kekufuran. Ini adalah buah dari persaksian itu sendiri. Nah, yang kedua Ustadz, di poin yang mengatakan bahwa yang ketiga gitu Ustaz, di sini disebutkan kalau di hari kiamat Al-Quran beserta mereka akan atau dalam mengamalkan di dunia. Arti Al-Quran itu menjadikan bahwa nanti kan di sini terbagi 4. Saya mau masuk poinnya itu mengamalkan di dunia kan kelak gitu ya Ustaz. Al-Quran itu diamalkan. Satu hal Ustaz yang saya ingin kembali bahwa kepada Al-Quran itu sendiri, Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga itu sepertinya buat saya testimoni lepas darinya kita sebagai orang yang mengatakan hudalil mutakin gitu kan Ustadz, ayat itu artinya petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan dia tidak ragu. Ayat berikutnya itu siapa sih orang disebut orang beriman terhadapnya petunjuk Allah ini diawalin dengan bil ghaib ya Ustaz.
sebelum Nah, mengatakan sholat. Goib di sini Ustadz saya berusaha menyampaikan sepertinya ada sesuatu yang benteng itu menutupin. Orang beriman itu goib. Kita kembali Ustadz Afwan nih, saya minta penjelasan. Saya menyampaikan ini simulasi hati ya Ustadz. Bahasanya gini, waktu hadisnya Jibril itu kan tingkatan iman itu, tingkatan Islam itu kan dari Islam, iman, ihsan ya Ustadz. Pada saat bil ghaib berarti di sana beriman kepada rukun iman yang 6. Tidak boleh kurang dari satu pun juga dengan rukun iman yang 6. Goib, oke? Okay? Itu ya Ustadz, nah, memahami nah, beriman dengan yang goib gitu lah. Nah, bahasanya saya kan sebelum beriman kepada yang goib, baru nanti disebutkan mendirikan sholat gitu Ustadz. Ternyata saya membahasakan ini testimoni diri, loncat kepada berimannya itu goibnya terskip, terhapuskan dengan kata goib, seolah-olah goib itu sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang tidak nyata ya goib, selesai sampai kata goib gitu, tidak secara lafaz tapi tidak dipahami dengan makna. Kalau kita belajar hari ini kan sesuatu yang goib ya Ustaz, tentang hari kiamat, oke? iya, Tetapi tidak menjadi goib kembali lagi karena sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya di sini setiap waktu kita beriman dengan yang goib itu, beriman kepada Allah, beriman pada kitabnya, beriman kepada Rasulnya, dan hari ini ditambah dengan beriman kepada hari kiamat. Itu sesuatu yang tidak goib ya Ustadz, real, diyakinin. Nah ternyata keimanan kita itu ini yang bermasalah, bahasa saya Ustadz, fokus kepada yang nyata. Sholat, puasa, zakat. Rukun iman yang kepada beriman yang 6 itu betul-betul goib sehingga tidak tembus ke hati menumbuhkan keyakinan. Sedangkan di bahasa di sini kan ayat itu nanti kan tadi di sini Al-Quran itu nanti menjadi pembela, ditimbang apa yang kita yakinin terhadap Al-Quran itu terdiri dari naziron dan basiron gitu ya Ustadz. nah, Seseorang akan mendapatkan basiron pada saat dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang, gitu kan Ustaz? iya, sahih. Saya bahasa saya gini, saya terhenyak gitu loh Ustaz. Tanpa disadarin hidup kita ini ternyata kan harusnya kan diawalin beriman kepada Allah. Banyak ayat menyampaikan di ujungnya selalu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir gitu kan. Ini yang goib kan Ustadz. Nah, Saya membahasakan wah ini luar biasa gitu loh Ustadz. Bermasalah betul dengan yang goib. Ternyata goib itu dipahami secara lafaz tapi tidak dipahami secara makna. Sehingga betul-betul goib tidak tembus menjadi sesuatu keyakinan yang membuat kita menjadi motivasi terhadap yang goib yang Allah janjikan. Apa itu? Jannah, melihat wajah Allah Ta'ala, dan dijauhi dari api neraka. Itu kan Ustaz? nah, Saya membahasakan ada yang artinya tazkiyatun nafs ini mengajak kita, saya berusaha mensimulasikan ayat Allah di hati, ini adalah sesuatu yang goib tadinya yang Allah informasikan di surat Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk diutus seorang nabi gitu kan Ustaz, untuk membersihkan tazkiyatun nafs gitu loh. Wah, saya agak di satu sisi berasa sedih, takut, hopeless juga, tetapi ternyata yang khawatirnya dekat Quran ternyata jauh dari Quran dalam mengamalinya. Orang beriman itu betul-betul di awalnya beriman dengan yang goib ya Ustaz. nah, Dan goib itu ya goib kan karena bahasa saya gini, Al-Quran ini kan punya mukjizat yang luar biasa. Jangankan kata, satu huruf pun memiliki makna gitu kan Ustaz. nah,
Saya membahasakannya gini, nggak mungkin Allah dalam membuat zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Gaib dulu baru sholat, Ustaz. Tidak tertukar tempatnya. Oke, artinya diawali dengan beriman. Saya merasakannya, kenapa jadi jumping ya, loncat. Gaibnya terskip, tapi masuk ke sholat. Wah, saya bilang ini sesuatu hal banget gitu loh, Ustaz. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, iman itu tidak bekerja gitu loh, Ustaz. Yang bekerja cuman amal zohir tanpa ada ruhnya iman di dalam. Bisakah disampaikan seperti itu? Ini diri saya loh, Ustaz, menyampaikan. Wah, nih masalahnya besar nih. Itu, Ustaz. Artinya hari ini saya mendapatkan dari hadis ini, Masya Allah ya, artinya demikian. Betul-betul dipahamin terpisah antara lafaz dengan makna. Sampai di batas lafaz. Kata gaib itu tidak menjadi gaib karena yang memberitakan yang gaib ini adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga clear. Artinya seperti siang hari kita melihat bahnya nih perjalanan dalam kubur, kematian, sampai kita masuk ke dalam jannah. Semua telah disampaikan. Saya ingat hadis Rasulullah menyampaikan hanya orang-orang yang tidak mau saja masuk ke dalam jannah karena yang menyantarkan masuk ke dalam jannah jelas, masuk ke dalam neraka juga jelas gitu, Ustaz. Agaknya itu saya bilang luar biasa tazkiyatun nafs ini pembersih. Kalau pembersihnya dari awal kita tidak menjadi orang yang qalbun salim, bagaimana kita masuk kepada tazkiyatun nafs, kita menjadi orang yang mutmainnah ya Ustaz. Ini simulasi yang panjang, Ustaz. Berharap kepada Allah Ta'ala di sisa umur ini, hati yang mati, qalbun marid, hati yang sakit, hati yang qalbun marid, qalbun mahid, bisa menjadi. Saya kemarin merasa, tanda kutip, berharap menjadi orang yang Allah sebutkan di poinnya Al-Baqarah 1-5. Begitu saya simulasi lagi, wah goibnya saya nggak dapet nih gitu lah. Karena beberapa waktu ini kami belajar, dari ibu-ibu di sini kami belajar dengan salah satu ustadz, beriman dengan goib itu saya bongkar terus. Hati saya ini sudah beriman belum dengan yang goib itu. Saya belajar, wah ternyata ada yang tersekat Ustadz membahasakannya. Begitu Ustadz. Jadi beriman kepada goib sekarang ini kan semua yang disampaikan ini kan adalah bagian hati kita beriman kepada Allah. Allah yang mengetahui Allah itu goib, beriman kepada Al-Quran. Al-Quran yang menyampaikan ini perkataan Allah. Dan beriman kepada Rasul. Karena Rasulullah menyampaikan penjelasannya. Beriman kepada hari akhir. Ini kan sesuatu yang saya merasakan, ini kan iman. Ini nilainya besar. Saya baru memahami bahwa inilah yang disebut itu sebesar biji zarah ya Ustaz. Keyakinan. Demikian Kak Ustaz, saya tuh suka bahasanya gini, inikah yang disebutnya pelajaran yang namanya keyakinan gitu. Maklum saya kan orang awam Ustaz. Bagaimana menghidup, karena saya menjadi pemikiran saya, Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Artinya kalau memang jadi hudan mutakin itu, artinya setiap saat dia merujuk kepada Al-Quran. Apa nih yang Allah perintahkan terhadap takdir demi takdir, dari detik demi detik yang Allah takdirkan antara kebaikan dengan keburukan pada diri kita gitu. Buat saya gini, apa nih? Setelah takdir kaunianya Allah, di sana pasti ada diiringin takdir syariatnya gitu kan Ustaz? Takdir syariat berarti kembali kepada Allah dan Rasulnya gitu kan Ustaz? Simulasi seperti ini benar Kak Ustaz? Benar, Pumat. Sahih. Alhamdulillah. Baik Sahih, Ustaz. Ya, mudah-mudahan dengan ya akhirnya memahami bahwa memang Allah memberikan Rabbul Alamin. Allah yang maha membimbing hambanya pada saat dia kebingungan, dia ingin selamat dengan keterbatasan yang ada.
tetapi selalu meminta kepada Allah Ta'ala. Nah, Dengan ya artinya simulasi hati terhadap definisi iman, membenarkan, meyakini, menerima, tunduk patuh. Saya membaca di ayat Al-Fussilat 33 itu, seseorang itu tidak mungkin bisa mengagungkan Allah Ta'ala kecuali bagi orang-orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Kalau berkata-berkata disebutkan dia bersabar dan bersyukur, ini kan kaitannya dengan perbuatan Allah Ta'ala kan Ustaz. Qada dan nah, qadar. ya. Wah, lah begitu Ustaz. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan menjadikan penguat untuk di sisa umur ini, bagaimana memasukkan perkataan Allah, mudah-mudahan berharap kepada Allah sesedikit apapun yang dipahamin menjadi hujah di hadapan Allah kelak ya Allah. Itu ya Ustaz. Afwan ibu-ibu, mudah-mudahan jika ini benar menjadikan kebaikan buat saya dan kita semua, tapi jika salah makanya saya bertanya ke Ustadz, apakah simulasi memahami Al-Quran itu dengan demikian? Itu Ustadz. Jazakallah khair, barakallah fiik. Amin wa yakum wa barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jawaban dari Ustaz, yaitu pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ya, sebelum kajian diakhiri. Nah, mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Semoga Al-Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf lahir batin ibu-ibu.